di grup. Boleh di screenshot langsung dikirim ke grup. Ya tuh guys, mulai ya gitu. Area. Terlihat tidak? Kelihatan Kang, aman. Oke. Ayo ajakin dulu teman-temannya di grup. Guys, mulai ya gitu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya teman-teman, dan insya Allah selama 28 hari ke depan, selama 28 hari di bulan Ramadan, kita bakal ketemu lagi tiap harinya untuk membahas Sirah Nabawiyah kronologis. Kita bahas dari awal Rasulullah, kita bahas dari sebelum kondisi Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat. Maka itu dari teman-teman buat insya Allah ngabuburit kita bakal jadi ngabuburit barokah dengan belajar Sirah Nabawiyah. Oke ya teman-teman, boleh diajakin lagi, diramaikan, boleh ajak keluarganya buat ngabuburit di kita. Dan insya Allah ini nih, kalau teman-teman, mungkin teman-teman udah punya kitabnya juga ya. Barangkali yang belum punya, silakan bisa dibeli. Ini nih teman-teman, Safiur Rahman Abu Al-Mubarakfuri dengan Ar-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah. Jadi ini kitab yang juara 1 perlombaan untuk menulis Sirah Nabawiyah. Kenapa juara 1? Karena kronologis dan referensinya insya Allah beragam gitu ya. Itu teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, hari ini alhamdulillah Kang Fuki berada di tengah-tengah kita. Hari ini mau bahas apa nih Kang? Insya Allah hari ini kita akan bahas episode yang ketiga ya. Di bawah naungan kenabian, kerasulan, hingga upaya dakwah. Oke, Masya Allah. Oke, ajakin teman-temannya ya semuanya. Jangan lupa juga teman-teman, ketika Kang Fuki menyampaikan materi, teman-teman bisa dicatat ya. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau berkata bahwasanya ilmu itu ibarat binatang buruan gitu. Dan pena atau pulpen atau pensil adalah tali pengikatnya. Maka dari itu ilmu ini kalau tidak dicatat bisa berkeliaran di mana saja. Maka dari itu teman-teman semua di sini bisa dicatat. Lalu teman-teman juga bisa di-upload di sosial medianya masing-masing mengenai quotes yang teman-teman dapat di pertemuan kita kali ini. Kemudian di-tag @lenterailmu_id. Semuanya kecil, @lenterailmu_id. Nggak ada spasi atau underscore ya teman-teman. @lenterailmu_id. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, Kang Fuki, mangga waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Kang Rizal telah membuka acara sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau suara saya ataupun gambarnya nge-freeze ataupun ada gangguan, langsung koordinasi ataupun kasih tahu di chat atau di kabar aja ya langsung, biar tidak terganggu. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shayyiban nafi'an, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Lentera, hari ini kita telah menginjak ketiga harinya bulan Ramadan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu tilawahnya, sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Lalu kita tak lupa untuk terus bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang segera kita akan bahas terkait dengan di bawah naungan kenabian, kerasulan, hingga upaya dakwah hari ini. Nah, fokus dakwahnya ataupun fokus kajian sekarang itu ada beberapa tema yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan, nama saya Fukirona Febriadi. Saya lulusan UPI 2017 dan lulusan UPI-nya tahun 2021, angkatan 2017. Lulusan Akademi Siroh Bandung itu angkatan kedua yang kemarin ya, bersama Kang Rizal juga. Saya diamanahi ataupun akan membawakan terkait dengan Al-Haik Al-Mahtum yang tadi telah disampaikan oleh Kang Rizal. Oke, kita maju ke slide kedua ya. Jikalau ada yang nge-freeze, tolong sampaikan ataupun kabarkan. Ada beberapa tema besar yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama terkait dengan Rasulullah SAW itu di Gua Hiro. Lalu Jibril turun membawa wahyu. Yang ketiganya ada saat wahyu itu terputus. Jadi ada beberapa kejadian yang membuat Rasulullah itu gundah gulana terkait dengan wahyu terputus. Lalu yang keempat itu Jibril membawa wahyu untuk kedua kalinya atau seterusnya setelah dari wahyu sebelumnya. Yang selanjutnya ada penjelasan tentang pembagian wahyu ataupun turunnya wahyu itu seperti apa saja. Nanti kita akan bahas. Lalu yang selanjutnya perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwahnya itu seperti apa. Yang terakhir metode dan tahapan dakwah. Nah, saya akan membahasnya itu poin-poinnya saja yang mungkin menurut saya pribadi itu penting untuk disampaikan. Namun ada beberapa materi yang memang bisa ataupun dapat dibaca secara mandiri ataupun individu terkait dengan lebih detailnya dan lebih lengkapnya itu seperti apa. Nah, nanti akan saya bahas beberapa kajian itu termasuk perspektif ekonomi ataupun perspektif lainnya terkait dengan fikih sirohnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Pertama, ada kejadian yang di Gua Hiro itu di bawah naungan kenabian ya. Kita tema yang pertama. Nah, poin pertama itu setelah 40 tahun menyendiri di Gua Hiro di Jabal Nur. Nah, ada beberapa pembahasan terkait tahun ataupun umur dari Rasulullah SAW. Dari beberapa keterangan sejarah Nabi dan para Rasul itu kebanyakan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu di umur 40 tahun. Di dalam bukunya terkait dengan akhlak ataupun kepribadian Zakiyah Derajat itu menyatakan bahwasanya setiap orang setelah 40 tahun itu matang kepribadiannya, emosionalnya dan lain sebagainya. Menjadikan beberapa nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat 40 tahun. Nah, jadi itu perspektif dari keakhlakan ataupun keilmuan yang lainnya. Lalu menyendiri di Gua Hiro di Jabal Nur. Nah, kenapa harus menyendiri? Karena memang di dalam buku Al-Haik Al-Mahtum itu Allah telah mengisyaratkan ataupun telah merancang selama 3 tahun Rasulullah SAW itu mengasingkan diri. Nah, mengasingkan dirinya tuh ngapain aja? Nah, itu ada mengatakan bertafakur, bertadabur ataupun memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dilihat kita sekarang, kalau misalnya sudah ada yang ke sana, saya pun belum pernah ke sana ya, tapi terkait dengan Jabal Nur dikatakan kalau misalnya kita naik ke Jabal Nur itu terlihat semua
kondisi yang ada di Mekah itu seperti apa. Nah, jadi Rasulullah SAW itu melihat keadaan yang ada di Mekah itu seperti apa, entah itu yang menyembah Ka'bah ataupun melakukan suatu kesalahan-kesalahan yang lainnya terlihat, dan memikirkan bahwasanya apakah itu benar ataupun tidak. Nah, jadi di Gua Hiro tuh memang memikirkan keagungan Allah, bahwasanya peribadatan zaman jahiliyah itu keliru. Nah, selama 3 bulan Rasulullah SAW itu bertahanus ataupun berkholwat bersendiri bersama memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada beberapa kejadian di sana. Nah, nanti poin pertama, terjadi mimpi yang benar, itu akan dibahas di dalam tema besar selanjutnya. Nah, nanti kemarin ataupun pada waktu itu Rasulullah SAW itu mempunyai mimpi yang memang itu kejadian ataupun seperti benar seperti itu. Nah, pada tanggal 21 malam bulan Ramadan atau tanggal 10 Agustus tahun 1060 Masehi, itu dimulailah wahyu yang pertama yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, itu terkait dengan Al-Alaq, surat yang kita tahu itu ayat ke-1 sampai ayat ke-5. Nah, dengan beberapa kejadiannya, entah itu direngkuh atau sampai dipeluk, menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sesak, tidak bisa bernafas ataupun menjawab kalau misalnya Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Dan sampai ada 3 kali pengulangan untuk malaikat Jibril menyatakan ikro, 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 kayak gitu. Nah, lalu pada saat itu pula, setelah pewahyuan dari Jibril, itu Nabi Muhammad langsung pulang. Nah, langsung pulang menyatakan bahwasanya merinding, ataupun kita pun jikalau ada suatu hal yang memang di luar nalar ataupun kita tidak membayangkan suatu hal tersebut, pernah kan kita merasakan dengkul kita ataupun lutut kita itu bergetar dan sampai semua badan kita tuh mengeluarkan keringat dingin ataupun keringat kecil kalau misalnya kita pernah merasakannya. Nah, gambaran yang saya sampaikan itu mungkin sedikitnya itu menggambarkan keadaan Rasulullah SAW. Nah, langsung meminta bantuan kepada Khadijah untuk diselimuti. Nah, Khadijah pun memberikan kabar kepada Waraqah bin Naufal, yaitu salah satu keluarganya, yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Nabi pada zaman ini. Kayak gitu. Nah, setelah adanya wahyu yang pertama terkait dengan surat Al-Alaq, anjuran untuk membaca, lalu di beberapa waktu kemudian wahyu itu terputus. Nah, menjadikan Rasulullah sungguh sedih sampai bolak-balik turun naik gunung sampai ada malaikat Jibril yang memotivasi beliau. Nah, gambarannya itu ada beberapa keterangan yang menyatakan Nabi itu sedih sampai bolak-baliknya tuh turun naik gunung, terus sampai guna-gulana, ini mungkin kesalahan saya ataupun dan sebagainya. Tapi malaikat Jibril tuh memotivasi dengan tiba-tiba ada yang menegur atau bukan menegur ya, menyapa Nabi, wahai Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad melirik ke kiri dan ke kanan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ternyata yang menegurnya itu di atas langit. Ada malaikat yang duduk di sebuah kursi menggantung di antara langit, menyampaikan wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Nah, sama saya menggunakan kutip ya, bukan berarti duduknya itu seperti duduknya kita, tapi ada yang menyatakan juga yang tergambar oleh Rasulullah SAW itu memang duduk di sebuah kursi. Nah, dilihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari bawah ke atas itu seperti apa, dan itu sampai menjelaskan bahwasanya keagungan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu sampai seperti itu, sampai tervisualisasi ataupun sampai terlihat malaikat yang sedang duduk di sebuah kursi. Nah, di sini ditarik penjelasan yang lumayan bagus sih dari buku Ar-Rahiq Al-Mahtum, kenapa dijuluki ataupun menjadi juara pertama. Ada penjelasan beberapa penurunan ataupun proses penurunnya wahyu kepada Rasulullah SAW.
Nah, yang pertama itu mimpi yang hakiki. Mimpi ini tuh menjadikan sebuah wahyu juga melewati ataupun lewat dari mimpi. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan Al-Qur'an yang muncul ataupun diwahyukan melalui mimpi. Tapi bukan hari ini ataupun bukan sekarang. Tapi bisa saja nanti kalian ataupun kita semua bisa mencarinya tuh wahyu apa saja yang turun dari mimpinya Rasulullah SAW. Lalu yang keduanya ada juga wahyu yang dibisikkan ke dalam hati beliau tanpa dilihatnya. Jadi seperti bisikan hati ataupun ya mungkin kita tiba-tiba ada intuisi atau apa mungkinnya kalau misalnya manusia biasa, tapi tidak akan mungkin terjadi lagi kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin itu intuisi ataupun memang tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW langsung kepada hati beliau. Lalu yang ketiganya itu malaikat muncul di hadapan Nabi dalam rupa seorang laki-laki. Nah, malaikat munculnya tuh mungkin yang kita sudah pernah belajar juga di kisahnya Nabi Lut ataupun di kisah beberapa nabi yang sebelumnya, itu malaikat pernah menyerupai rupa seperti manusia ataupun memang menyerupai seperti kita. Tapi nampaknya itu seperti ya kalau misalnya laki-laki berarti rupawan, begitu pula kalau misalnya wanita itu cantik. Nah, ini pula beberapa hadis pun dibantu ataupun dinyatakan dibersamai oleh malaikat, seperti hadis yang dinyatakan di Arba'in An-Nawawi terkait dengan hadis rukun iman, rukun Islam dan ihsan, dan diakhiri oleh tanda-tanda akhir zaman. Nah, itu dikabarkan ada seorang musafir yang memang itu tuh kulimis, atau kulimis itu apa ya? Ya seperti tidak ada perjalanan jauh, itu memang dirupakan oleh malaikat yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat itu adalah wahyu, itu datang menyerupai bunyi lonceng. Nah, ini yang sepertinya kita akan angkat sedikit. Wahyu itu datang menyerupai lonceng. Nah, bunyi loncengnya bukan berarti ada beberapa bunyi lonceng itu diserupakan dengan wahyu ya sekarang-sekarang, tapi itu saking beratnya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ini tuh Nabi Muhammad menyerupai ataupun kita kan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia dan dalam tanda kutip menerjemahkan bahasa Tuhan kepada bahasa manusia ataupun bahasa Arab. Nah, semakin sulitnya bahasa Tuhan, itu menjadikan Nabi Muhammad itu sulit juga mencernanya ataupun menerjemahkannya. Ada pula yang menyatakan di saat Nabi Muhammad itu sedang menaiki sebuah kendaraan seperti kuda ataupun keledai, di saat Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu, tiba-tiba keledai ataupun kudanya yang ditunggangi itu seperti keberatan yang lebih berat daripada beban Nabi Muhammadnya saja gitu. Jadi bahwasanya wahyu itu sangat berat, entah itu kalau misalnya dipikul seperti dipikulnya oleh kuda ataupun keledai, dan saat kita di saat Nabi Muhammad SAW mendengarkan wahyu itu dan menerjemahkannya kepada bahasa manusia seperti itu. Nah, menyatakan ada beberapa mufassir juga mengatakan wahyu yang dikabarkan dari Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa agungnya, sangat sulit untuk dicerna oleh manusia biasa, sangat sulit untuk didengar oleh manusia biasa, karena keagungan bahasa Tuhan yang menjadikan bahasa sekarang yang bisa kita baca sekarang, Al-Quran yang kita sekarang pegang, menjadikan sebuah kemujizatan yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan, Rasulullah bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya lalu menyampaikan wahyu. Nah, sebelumnya kan itu malaikat itu menyerupai seorang ataupun menyerupai manusia. Tapi Rasulullah pun bisa melihat ataupun bahkan pernah melihat malaikat dalam rupa aslinya lalu menyampaikan wahyu. Contohnya itu yang tadi dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-1 sampai ke-5. Itu Rasulullah SAW melihat malaikat dengan rupa aslinya seperti apa. Dan yang selanjutnya, wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasulullah di atas lapisan langit seperti Mi'raj. Ada pula Allah berfirman secara langsung tentang Isra yang terkait dengan sholat. Nah, ini mungkin masih hangat ya kemarin Isra dan Mi'raj. Nah,
Mi'rajnya Rasulullah SAW itu kan ada beberapa langit ya, atau ada beberapa langit yang Rasulullah SAW itu lalui, dan ada beberapa nabi yang diajak diskusi oleh ataupun diajak ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, tingkatan yang sangat agungnya itu Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu terkait dengan sholat pada saat Isra. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi keinginan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sholat itu langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada perantara siapapun. Nah, itu keagungan wahyu terkait dengan sholat. Nah, maka dari itu kita harus mengagungkan sholat, bukan berarti kita mengkultuskan salah satu wahyu ini saja, tapi dengan kita mengetahui wahyu yang dari Allah langsung tentang sholat, berarti kita harus melaksanakan sholat dengan spesial. Bahwasanya jadikan sholat ini jadi sholat yang terakhir. Jikalau kita mungkin setelah sholat ini mati ataupun meninggal, tidak keburu melaksanakan sholat yang lain. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ini tadi Kang Rizal sudah menyinggung ya. Kalau misalnya ada quotes yang menarik, itu silahkan tulis dan share. Nah, ini tuh salah satu buku kedua saya hatam menjadi sebuah sebentar. Ya, lagi ada apa? Paling nanti atau besok saya ada materi dulu, ngasih materi dulu ya, ini ramah. Ya nanti aja. Ya, punten. Oke, terkait dengan buku yang pernah saya baca juga, itu ada beberapa quotes yang memang membuat saya lebih terinspirasi dan lebih menggugah semangat kita atau semangat saya. Nah, di sini bisa dibaca bersama, bangunlah untuk menghadapi hal besar yang telah menantimu. Beban berat telah menunggu di hadapanmu. Bangunlah untuk berjihad dan berjuang. Bangunlah karena waktu tidur dan istirahat telah habis. Sejak hari ini engkau harus siap untuk lebih banyak berjaga pada malam hari dan berjuang yang berat yang lagi panjang. Bangunlah dan bersiaplah untuk semua itu. Nah, ini kita sangat disinggung, sangat disentak ataupun sangat disentil lah ya oleh perkataan yang sangat panjang ini terkait dengan kita kalau misalnya sukar bahan ataupun mager dan lain sebagainya. Saya pun ya kalau misalnya lagi mager ataupun butuh rehat sejenak atau kelamaan men-scroll HP dan sebagainya, suka teringat ataupun terngiang dengan kalimat ini. Bahwasanya beban kita semua sesuai dengan kemampuannya itu mungkin berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangatlah adil. Di saat kita meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya, di dalam setiap sujud, di dalam setiap doa, itu kita akan langsung mendapatkan solusi dengan cepat dan tepat. Bukan berarti kita cepatnya itu cepat anggapan kita ya, tapi cepat dan tepatnya anggapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita tepat dan pantas untuk mendapatkan solusi tersebut, ya kita bakal mendapatkan solusi itu. Seperti itu. Nah, bagaimanapun kita berjuang, di saat kita tidak menempatkan Allah dalam perjuangan kita, itu seperti akan hampa. Maka dari itu, kita setiap melaksanakan sesuatu, niatkan ada Allah Subhanahu wa taala di situ. Entah itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tawakal di awal, di akhir ataupun dalam proses, itu dipersilahkan. Tapi kenapa saya mengutip seluruh kalimat ini di dalam perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah? Yang kita butuhkan itu mungkin teguran ataupun pecutannya seperti ini. Mungkin materinya kita bisa search ataupun di googling secara individu ataupun masing-masing. Tapi saya akan sampaikan terkait dengan kalimat yang tadi. Lalu yang selanjutnya, periode dan tahapan dakwah. Nah, di waktu SD, kebetulan saya pun mengajar di SD, periode dan tahapan dakwah itu sangat familiar ya. Dimulai dari periode Mekah dan Madinah. Nah,
Entah itu berapa jangkauannya, berapa harinya, berapa lamanya, itu sudah kita semua tahu lah ya. Di periode Mekah itu 13 tahun, periode Madinah itu 10 tahun. Nah, jadi itu sudah jadi santapan sehari-hari dimulai dari SD sampai SMA terkait dengan periode dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang saya akan sedikit kupas di sini ada periode Mekah terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dimulai dari door to door, dimulai dari malam ke malam, sembunyi-sembunyi seperti apa. Lalu ada tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah itu seperti apa. Nah, jadi setelah bersembunyi-sembunyi itu Nabi Muhammad SAW dengan ashabikunal awalun itu mulai merambah kepada beberapa circle ataupun teman-teman ataupun lingkungan yang lebih jauh ataupun lebih terang lagi. Maksudnya tidak sembunyi-sembunyi lagi. Dimulai dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10. Nah, yang terakhir tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya mulai dari tahun ke-10 hingga hijrah ke Madinah. Nah, di sini kita akan sedikit permudah. Nah, kalaupun kalian membutuhkan generasi ashabikunal awalun, mungkin saya tidak akan menyebutkannya di sini ya. Tinggal searching aja. Bukan berarti materi ini bukan berarti untuk dihafal, tapi untuk mengerti di setiap kehidupan kita. Setiap saya memberikan materi, keinginan saya itu dapat diamalkan, bukan hanya dapat dimengerti ataupun dapat diingat, tapi memang itu bermanfaat untuk kita semua, entah itu individu kita ataupun sekeliling kita. Nah, di sini ada circle ya, memperhatikan circle ya, seperti itu ya tulisannya, mohon maaf jika salah. Nah, saya pun ada beberapa circle. Nah, ada beberapa analogi lah ya, analogi ataupun perumpamaan. Kenapa ada lingkaran di sini, beberapa banyak lingkaran untuk mempermudah saja. Yang pertama yang Rasulullah SAW contohkan itu kepada keluarga inti dulu, yaitu kepada Khadijah. Otomatis ya istri dulu ataupun berarti orang tua dulu ataupun adik kakak dulu. Itu seperti apa kita ajak dakwahnya dulu, ajak kebaikan dulu seperti apa, ajak sholat dulu, ajak kebaikan yang mudah-mudah dulu lah, misalnya jangan berkata yang memang tidak yang tidak senonoh ataupun lain sebagainya, yang mudah-mudah aja dulu. Jadi jangan saklek dulu, misalnya teh mama atau bapak menahan sholat ataupun kenapa tidak sholat. Jadi ya sedikit-sedikit dulu aja, santai. Jadi jangan sampai langsung mengeluarkan dalil, mengeluarkan hadis, mengeluarkan Quran kepada orang tua ataupun kepada orang lain. Nah, jadi ajakan-ajakan yang memang kita butuhkan itu yang memang santai, yang memang masuk ke dalam dunianya. Lalu link keduanya itu adalah bestie atau teman yang sudah dianggap saudara. Nah, di saat kita punya teman, banyak beberapa mahfuzat yang menyatakan terkait dengan teman. Entah itu teman itu harus seperti minyak wangi, jangan seperti pandai besi. Teman itu harus menyatakan mengajak kebaikan. Kalau misalnya teman yang paling baik itu mengajak ke surga ataupun ke akhirat dan sebagainya, itu mungkin kalian sudah paham ya. Tapi circle yang selanjutnya yang kalian bisa jaga itu circle kebestian kalian, circle sahabat kalian itu seperti apa. Nah, ada juga ada juga pepatah dulu yang memang masyhur. Di saat kita ingin mengetahui dirinya, lihatlah, ya paling bagus mah ya lihatlah bukunya ya, lihatlah buku yang dibacanya. Tapi ada juga lihatlah pertemanannya. Di saat pertemanannya itu baik, insya Allah dirinya juga baik. Tapi kalau misalnya pertemanannya buruk, kemungkinan besar dia pun buruk. Tapi ada juga orang yang memang tidak bisa diperumpamakan seperti itu. Ada juga orang yang memang masuk sini masuk sana memang punya visinya masing-masing, punya keinginannya untuk merubah setiap lingkaran pertemanannya juga. Nah, itulah salah satu contoh persahabatan yang memang kita harus contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu punya sahabat yang memang berani mati untuk Islam ya, bukan berarti berani mati untuk diri kitanya sendiri dan tanpa alasan dan sebagainya. Nah, itu selanjutnya itu ada lingkungan rumah atau tempat tinggal.
atau juga dan mungkin kita sekolah mungkin ya, entah itu di kampus, kuliah, pekerjaan dan sebagainya, itu mungkin kita bisa nikmati dengan lingkungan tersebut. Maksudnya nikmati itu jangan sampai kita ternodai dengan kegiatan-kegiatan yang memang di luar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam. Terus kita pun harus kalau bisa ya beberapa film ataupun kartun-kartun ada yang kan alpa, menjadi alpa. Nah, maksudnya di sini tuh menjadi di saat kita menyuruh, bukan menyuruh ya, mengajak ya, bukan menyuruh, mengajak suatu kebaikan itu ditiru lah gitu. Kenapa? Karena di saat kita sudah mempunyai sebuah dalam tanda kutip power untuk mengajak suatu kebaikan, kita dapat merasakan sebuah kebaikan itu sendiri. Entah kita merasakan ketenangan di saat teman kita diajak sholat itu bisa, di saat kita berjamaah bersama-sama dengan teman, itu kan enak ya. Maksudnya di saat kalian bisa mabar atau ya main bareng, nonton bareng dan sebagainya, itu kan kalian punya rasa tersendiri, kenikmatan di saat kita bersama-sama. Kenapa kita tidak mempunyai rasa yang lebih di saat kita bersama-sama pada saat kita sholat, pada saat kita bersama-sama melaksanakan kebaikan dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu karena sekarang kita udah Gen Z ya, kita pun sekarang tidak bertatap muka tapi bertatap maya. Lingkaran yang terakhir yang saya akan bahas itu tentang teman sosial media ataupun followers. Nah, kenapa saya bahas terkait dengan ini? Karena sejarah di saat kita tidak mengamalkannya ataupun cuman berupa hafalan, entah itu sekarang Nadiem Makarim menginginkan bukan hanya hafalan tapi action yang nyata, kita bisa nih mengoptimalkan ataupun memaksimalkan pencetan jempol kita. Pencetan jempolnya apa? Entah kita itu melaksanakannya tadi mungkin kata Kang Rizal ya, share kata-kata yang bijak ataupun yang bermanfaat untuk kita semua di dalam sosial media kita, dan merupakan itu salah satu dakwah. Mungkin yang kita tulisan itu sepele, mungkin yang kita baca itu sepele, yang kita share itu sepele, tapi di saat ada orang yang men-share kembali, membaca kembali dan mentafakurinya kembali, itu menjadi sebuah nilai yang jadi snowball ataupun menjadi sebuah bola salju yang semakin lama semakin besar kalau misalnya itu bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Jadi walaupun kalian menyebarkan suatu quotes yang memang kecil ataupun ya sekalimat dua kalimat, tapi di saat kalian itu enjoy dan bermanfaat bagi orang lain, kenapa enggak kayak gitu. Jadi dimulai dari sekarang, mulailah kalian men-share yang baik-baik, yang positive vibes, ataupun ya minimal kalau dilihat oleh orang tuh enak dilihat dan dapat menjadi sebuah motivasi untuk orang lain kayak gitu. Nah, itulah salah satu dakwah yang paling simpel untuk kita yang dapat kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Bukan berarti kita harus door to door ya, door to door untuk menyampaikan dakwah dan mengajak sholat, tapi ya minimal perbaikilah dulu diri kita, keluarga kita, di lingkungan rumah dulu lah, rumah kecil kita. Contohkan dengan akhlakul karimah dulu gitu. Terus gimana dengan bestie kita gitu. Karena kan bestie mah ya sedikit lah ya, kalau misalnya memang heureuina mau mungkin nyeri HTT, tidak akan terlalu menyakiti hati. Lalu lingkungan rumah dan tempat kerja kita, misalnya ada teman-teman kita yang misalnya sulit untuk diajak sholat, ya kita sholat duluan aja kayak gitu. Contohkan yang baik, role model, berikan role model yang memang patut untuk dicontoh dan mudah untuk dicontoh. Dan lalu di followers yang terakhir, jangan sampai kita menjadi toksik kepada orang lain. Lalu saya tutup dengan beberapa kesimpulan, dimulai dari tadi gua hero ya, terus penyampaian wahyu, terputusnya wahyu sampai sekarang ke generasi pertama, bahwasanya perjuangan Rasulullah SAW itu tidak mudah. Banyak batu loncatan yang harus Rasulullah SAW itu lalui di tahap 40 tahun. Bukan berarti sekarang kita santai aja udah belum 40 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan yang beberapa episode sebelumnya, sudah banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa sampai 40 tahun ini
Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu seperti apa. Seperti itu. Lalu kita maksimalkan lingkungan kita, tabiat kita, jangan sampai kita tidak dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Nauzubillah min dzalik. Karena sudah 17.35, mungkin ada diskusi atau seperti apa, Kang Rizal? Karena sudah beres sama saya Oh, Masya pemateriannya. Allah. Oke, sebenarnya teman-teman untuk setiap pertemuan kita di Siroh, berhubung memang mungkin keterbatasan waktu juga, jadi untuk sesi tanya jawab kita tiadakan dulu ya teman-teman. Oke, oke Kang, untuk Masya Allah, jazakallah khair atas materinya kali ini. Semoga ini bakal jadi manfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa teman-teman, insya Allah setiap hari kita ada ngabuburit dengan belajar sirah nabawiyah gitu. Ngabuburit berkah dengan belajar sirah nabawiyah. Cakep ya. Oke teman-teman, sahabat Lentera, untuk kita referensinya dari Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi. Silakan sahabat Lentera bisa beli di e-commerce kesayangannya masing-masing. Yuk kita belajar sampai hari ke-28 bulan Ramadan insya Allah. Dan materinya kronologis ya teman-teman, sahabat Lentera, dari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai beliau wafat meninggalkan kita di dunia. Oke, sahabat Lentera, itu saja pertemuan kita kali ini. Kita ucapkan jazakallah khair kepada Kang Fuki yang telah menyampaikan materinya hari ini, dan kemudian kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian Amin. istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian dan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran.